Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak? Oke, di sini kita perkenalan dulu ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Rana Putri. Saya sebagai konselor Mbak ya pada hari ini. Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa, umurnya berapa, dan tempat tinggalnya di mana? Baik, perkenalkan nama saya Indro Pasega. Umur saya 19 tahun. Saya berasal dari Palembang, Bu. Oke, dari Palembang ya Mbak ya. Iya, Bu. Terus Mbak kesini itu ada halangan nggak Mbak? Atau ada kendala macet ya Mbak? Ada, Bu. Tadi tuh nungguin teman mau berangkat ke sini. Jadi menunggunya itu agak lama atau bagaimana? Lumayan lama sih, Bu. Oke, kalau untuk kemacetan itu enggak terlalu ya Mbak atau bagaimana? Nggak terlalu, Bu. Berarti halangannya cuma itu doang ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke. Nah di sini Mbak tinggalnya di Palembang asli atau ngekos di mana Mbak? Saya ngekos, Bu. Oke, di mana Mbak kalau boleh tahu? Di Sukarame Permata Biru. Oh oke. Dan kesibukannya apa ya Mbak sekarang ini? Kegiatan saya hari ini kuliah, Bu. Kuliah. Semester berapa Mbaknya? Semester 4. Semester 4. Oke. Kalau boleh tahu Mbak menghubungi saya yang minggu lalu ya Mbak ya? Kita adakan pertemuan pada hari ini di jam berapa ini? Jam 7:30 pagi. Boleh tahu Mbak dapat info hubungi saya itu dari mana ya Mbak? Saya dapat nomor telepon Ibu dari teman saya. Oh dari sini. Dan di sini juga Mbak sudah berbicara dengan keluarga datang ke konselor ini atau hanya persetujuan pribadi? Persetujuan pribadi. Oke. Mbak, kita adakan sesi konseling ini dalam 45 menit ya Mbak ya. Dari jam 7:30 ini sampai 45 menit ke depan. Nah, dan di sini juga saya memakai beberapa asas di konseling ini ya Mbak. Saya sebagai konselor harus menjadi kualitas pribadi konselor yang baik juga. Ada beberapa asas seperti asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, di mana Mbak nanti menceritakan apa yang Mbak alami, apa yang Mbak rasakan. Saya akan jaga sepenuh hati, dan saya juga memakai asas-asas lainnya yang memberikan saya sebagai pribadi konselor. Itu apakah Mbak setuju dengan persetujuan saya? Baik, setuju Bu. Oke, di sini. Baik, kita mulai Mbak ya. Ya, Bu. Boleh saya ngerti juga Mbak ya? Dengan nama Mbak Ingrid. Iya. Yang pertama ini, mari kita fokus pada apa yang Mbak alami saat ini. Mbak boleh ceritakan. Baik, jadi gini ya Bu. Saya itu orangnya introvert. Saya itu sulit bersosialisasi di lingkungan rumah saya. Saya juga kadang merasa gimana gitu. Mama saya kan sering nyuruh-nyuruh saya, ayo main keluar situ, main sama temanmu, main sama tetanggamu, biar nggak di kamar terus, biar nggak bosan gitu. Oke, jadi Mbak ini sebenarnya mempunyai rasa kurang percaya diri ya Mbak ya. Tapi orang tua juga sudah mendukung kalau Mbak ini harus bersosialisasi penuh. Orang tua bagaimana responnya ketika Mbak hanya mengurung di kamar? Marah atau mereka bijak dengan cara, ayo dong kamu belajar bersosialisasi, ayo dong bergerak supaya kamu nanti ke depannya tahu arahnya bagaimana? Atau hanya diam saja orang tuanya? Ya, orang tua saya pernah bilang, kok kamu di kamar terus, kamu nggak main tuh sama teman kamu itu. Orang tua pernah marah nggak tentang Mbak kurang bersosialisasi ini atau Mbak kurang percaya diri? Pernah bilang nggak ke Mbak atau hanya orang tua diam saja? Ya, pernah sih Bu. Oke. Dan respon Mbak bagaimana? Marahkah atau hanya mengucapkan baik Bu, baik Ma gitu? Ya, saya sering mengucapkan baik Ma. Oke. Itu di lingkungan keluarga Mbak ya, dan lingkungan sekitar tetangga Mbak. Tapi tentang pertemanan Mbak bagaimana? Baik atau tidak? Alhamdulillah baik ya Bu. Ada banyak teman atau hanya beberapa teman ya Mbak? Beberapa teman saja Bu. Tapi dekat. Iya. Ada pernah permasalahan lain selain kurang percaya diri bersosialisasi ini? Ada Bu. Saat saya melakukan presentasi di depan kelas itu, saya itu sering gugup, sering
nggak percaya diri gitu presentasi di depan kelas. Saya juga ngomongnya kadang terbata-bata gitu Bu, berbelit-belit. Oke, setelah Mbak merasakan susah dalam berkata-kata, susah dalam public speaking, ketika itu teman-teman Mbak ini mendukung untuk berubah atau hanya stuck di tempat? Ayo dong semangat gitu. Mendukung ya? Oke, teman-teman Mbak sangat luar biasa sekali ya Mbak ya, mendorong kemajuan Mbak supaya lebih berkembang lagi. Oke, di sini berdasarkan pelatihan pengalaman saya akan membantu Mbak dengan menggunakan teknik behavioral. Oke, apakah Mbak setuju juga ya? Ya Bu, saya setuju. Yang pertama ada teknik behavioral ini meliputi teknik relaksasi. Yang kedua ini ada teknik asertif dan kognitif restructuring. Baiklah, kita menggunakan relaksasi dulu ya Mbak ya. Mari kita coba relaksasi. Tarik nafas Mbak dalam-dalam dan tahan sebentar lalu hembuskan. Bayangkan kamu berada di tempat nyaman Mbak. Oke. Setelah itu apa yang Mbak rasakan? Saya sedikit merasa lebih lega, lebih tenang Bu. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Terus lalu kita coba bayangkan situasi di mana kamu ingin menyampaikan pendapatmu. Mbak kan sulit dalam ini ya, public speaking, dalam berbicara di depan kelas ya. Coba bayangkan Mbak ingin membicarakan teknik relaksasi. Yang kedua ini ada teknik asertif dan kognitif restructuring. Baiklah, kita menggunakan relaksasi dulu ya Mbak ya. Mari kita coba relaksasi. Tarik nafas Mbak dalam-dalam dan tahan sebentar lalu hembuskan. Bayangkan kamu berada di tempat nyaman Mbak. Oke. Setelah itu apa yang Mbak rasakan? Saya sedikit merasa lebih lega, lebih tenang Bu. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Terus lalu kita coba bayangkan situasi di mana kamu ingin menyampaikan pendapatmu. Mbak kan sulit dalam ini ya, public speaking, dalam berbicara di depan kelas ya. Coba bayangkan Mbak ingin membicarakan bagaimana saya bisa diterima pendapatnya. Bayangkan saja Mbak. Oke. Saya mendengar kamu tadi bercerita sangat luar biasa sekali. Saya percaya kamu itu orang yang hebat. Dan saya juga yakin bahwa kamu kedepannya nanti pasti bisa berubah ketika kamu berani belajar, berani mencoba hal-hal baru, Mbak. Iya Bu. Oke. Dan di sini juga saya sebagai konselor yang baik juga mendengarkan secara aktif yang Mbak rasakan saat ini juga. Apa yang Mbak ceritakan tadi, saya harap Mbak bisa terima dan saya juga menjaga asas-asas kerahasiaan, keterbukaan yang Mbak ceritakan. Saya juga akan terbuka dan jujur untuk memasukkan Anda dalam motivasi-motivasi yang baik. Dan Mbak itu harus semangat dalam berkegiatan juga. Ketika Mbak cuma stuck di tempat, Mbak gak akan berhasil. Jadi itu rubahlah diri kamu sendiri sebelum kamu rubah orang lain. Baik Bu. Dan saya juga percaya Anda punya kekuatan yang sangat penuh. Saya percaya sekali Anda ini orang yang hebat. Oke. Saya senang juga Anda mau berbagi cerita, Anda mau datang ke sesi konseling ini dengan secara terbuka juga, dengan Mbak yang sangat luar biasa, percaya diri. Sekarang sudah terlihat ya Mbak ya auranya, mudah-mudahan ya Mbak ya. Oke. Dan saya juga memahami perasaan Anda tadi yang Mbak ceritakan. Saya juga pernah mengalami kok fase dimana kurang percaya diri, tapi itu semua saya lakukan, saya coba untuk lebih bisa semangat lagi. Apakah Mbak mau semangat ke depannya? Semangat Bu. Harus aktif ya Mbak ya? Iya Bu. Oke. Dan juga kita juga tidak apa-apa kalau Mbak belum terlalu menerima saran yang saya berikan sedikit demi sedikit, Mbak juga perlu waktu. Sebagai manusia yang baik kita saling mengingatkan. Dan saya sebagai konselor hanya perantara ya Mbak ya. Saya juga memperhatikan beberapa rasa tidak nyaman tadi. Kenapa ya Mbak? Apakah ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau kita mau lanjut saja? Lanjut saja Bu. Oke. Tapi Mbak sekarang udah merasa nyaman atau bagaimana? Lebih nyaman Bu. Oke, tadi hanya sekedar melihat saja Mbak. Kita lihat dari berbagai aspek pikiran, perasaan, dan lingkungan. Tadi juga Mbak sudah menceritakan beberapa aspek yang dimana lingkungan pertemanan, keluarga. Kita rubahlah dengan posisi positif ya Mbak ya. Kita berbaur, mencoba, nggak ada salahnya. Apakah Mbak berani mencoba? Berani Bu. Oke, saya harap Mbak juga dapat mengerti perasaan Mbak sendiri sebelum Mbak mengerti perasaan orang lain ya. Oke, baiklah itu tadi sesi konseling. Oh iya, udah nggak terasa ya Mbak, waktunya udah 45 menit. Iya Bu. Oke, gimana Mbak rasanya Mbak? Saya merasa lebih
tenang, lebih lega setelah melakukan sesi konseling kepada ibu. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Oh ya, kalau ada lain waktu ketika Mbak ingin bertemu saya, Mbak boleh hubungi, kita melakukan sesi konseling yang kedua ini. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Iya Bu, sama-sama. Oke. Ya, waktunya sudah habis juga. Oke, Mbak. Terima kasih ya Bu. Iya. Mari Mbak. Mari Mbak. Sekali lagi makasih ya Bu.